teman-teman semua. Halo teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Irma, dengan saya Patricia di podcast tanpa podium. Ya, kenapa itu muka begitu itu? Kalau kata orang Ambon macam brot. Muka Macam brot. Sosok Belanda ya orang Ambon itu ya. Kayak roti ya, brot itu roti kan usia. Iya. Cie, ngomong-ngomong Belanda itu maksudnya apa itu? Pengen ke Belanda kan? Iya. Oh iya benar pas ya. Iya, ini bunga favoritku nih yang jadi background aku nih. Bunga tulip. Aku paling suka bunga tulip. Bunga tulip. Kenapa suka Walaupun bunga tulip? Unik aja, walaupun sebenarnya aku lebih senang ketika dia kuncup ya. Oh, I see. Dia unik gitu loh. Dia kuncup terus dia punya daun juga kan unik ya. Jadi memang salah satu wishlist aku tuh pengen ke Belanda hanya untuk lihat tulip yang beneran. indah bahkan Tulip sebelum dia indah. mekar gitu ya. Betul. Wah. Ada itu aku pernah catat itu di Facebookku tuh tentang tulip itu. Ya teman-teman, bagi yang follow lagi, berteman dengan Pendeta Irma di Facebook mungkin bisa lihat notesnya. Kalau dulu kita masih bisa lihat ya, sekarang aku agak bingung lihat notes gitu ya. Iya. Settingannya sudah lain ya. Usi, bete aku. Nyanyi dulu. Kenapa lagi nih beda? Aku pengen dengar. Aku pengen dengar lagunya Usi itu nah. Usi dulu. Apalagi nih tiba-tiba suruh orang nyanyi Jadi seperti yang saya bilang di episode awal, Pendeta Irma ini kayak Melly Guslow. Pinter banget ciptain lagu meskipun nggak bisa main gitar. Mungkin Jojo nanti bisa ngiringin dengan pianonya yang luar biasa itu, permainannya yang keren itu. Oh Tuhan. Nyanyi dong Usi please. Jebakan Batman nih, jebakan Batman. Kan biar hibur-hibur torang tuh situ, cepat. Ini udah malam loh. Usi ayo. Yang mana? Itu nah. yang aku nyanyiin di ini aja ya. Penabisan ya. Asik. Oh iya, aku kan ntar lagi mau 8 tahun pelayanan. Tanggal. Kayaknya pas saya udah lewat. Oh, ya udah mensyukuri 8 tahun pelayanan lah ya. Iya. 24 Juni ya? Ya. 24 Juni. Di episode 4 itu ya. 8 tahun. Jadi biasa. aku teringat deh suasana peneguhan kalau nyanyi lagu ini. Nah, coba nyanyikanlah. Iya. Karena waktu itu baru diri Rihanna bilang bagus juga ya. Ya iyalah, menurut Yana. Ini judulnya My Faithful Friend. Faithful Friend judulnya. Ini sebenarnya lagu refleksi aku sih tentang keberadaan orang-orang di sekitarku yang setia ya sampai aku bisa diteguhkan menjadi pendeta. Makanya judulnya Faithful Friend gitu ya. Walaupun pada akhirnya ya friend itu bisa siapa aja ya. Bagiku orang tua juga bisa jadi teman. Terus teman-teman angkatan Korps 2012 juga teman. Ya, semua orang yang mendukung deh sampai pada waktu itu aku diteguhkan karena prosesnya kan nggak gampang ya. Betul. Nggak gampang. Menurutku nggak gampang untuk bisa sampai di titik itu. Ya, dengan lika-liku dan lain sebagainya. Keren Mau dengerin ya? Mau banget. Udah nggak sabar, coba langsung nyanyi dulu. Aku lihat contekan nggak apa-apa ya? Aku lupa Nggak apa-apa. soalnya liriknya. Tak cari dulu sebentar. Ya 8 tahun yang lalu diciptakan. Iya. Maaf ya, Aku kayaknya pemintanya dengan mendadak. Teman-teman. Iya, aku kayaknya simpennya di FB ku nih. Emang nggak pernah terduga ya permintaan kita, tapi kalau Kak Irma langsung nyanyi itu bukti bahwa dia sudah jadi artis dari dulu sebelum podcast tanpa podium. Nih, Kita masih mau bahas ada itu nih tuh. di FB. Dirilisnya 15 Juni 2011 ternyata. Tapi aku baru nyanyiinnya di peneguhan 24 Juni 2012. Wah, berarti setahun setelah Kemudian dibuat ya baru dinyanyikan. Semoga
nggak kecewa ya mendengarkan ya, apalagi yang lagi bete ini. Pastinya tidak. Ayo sih. Lagunya kurang lebih begini. When I was child, my mom told me everyone has an angel, and time goes by, it makes me know angels is someone near me to show me how precious I am, to guard me from the bad one, to guide me on every step I make, then lift me up when I am down. I call you my faithful friend, my faithful friend. You light up my days with love and care. My faithful friend, you're my faithful friend. You brighten my life with bliss. You're my companion, you're my soulmate. Confident never end, giving me joy, giving me strength. You always be by my side to show me how precious I am, to guard me from the bad one, to guide me on every step I make, then lift me up when I am down. I call you my faithful friend, my faithful friend. You light up my days with love and care. My faithful friend, you're my faithful friend. You brighten my life with grace. No matter where you are close in my heart. No matter life change us, can separate us. I call you my faithful friend, my faithful friend. You light up my days with love and care. My faithful friend, you're my faithful friend. You brighten my life with bliss. Aduh, kamu tuh nadanya aneh. Aku memek loh. Apa ya, memang Aduh, keren lo aduh, sih. aku Dalam. aku tadi antara ingat-ingat lupa lirik nadanya. Jadi Tapi kalau grogi sudah juga. nyanyi tuh langsung ya namanya yang cipta kok ya. Iya. Iya Itulah sih, ya lagu sorry. yang- Gitu. Maaf ya teman-teman, nggak sanggup aku menahan. Nggak, memang jujur ketika aku bikin lagu ini memang aku ingat semua sahabatku termasuk Pet gitu ya. Karena aduh aku juga jadi mau nangis deh Pet. sorry sih. You know me so well. Apa yang aku lewatin dalam proses sampai bisa di peneguhan, makanya aku memilih lagu ini untuk aku nyanyikan waktu peneguhan 8 tahun yang lalu gitu ya. Jadi memang lagu ini spesial banget buat aku karena memang aku persembahkan lagu ini untuk orang-orang yang aku katakan faithful friend ya, mereka yang apapun aku tetap aku diterima, apapun yang aku buat, segala sesuatu yang berusaha aku bikin yang terbaik, dihargai gitu ya, walaupun banyak mungkin kelemahan, banyak mungkin kekurangan, tapi aku bersyukur aku punya Iya memang faithful ya, faithful friend. Karena memang itu juga salah satunya juga termasuk untuk pay tua yang sekarang ini. Ya. Dulu Karena faithful friend ya, sekarang jadi husband. Iya. Karena
kenapa aku mengatakan dia juga menjadi bagian dari faithful friend itu, Pet? Karena ini aku bocorin deh jadinya ya. Karena memang justru dia bergumulnya itu ketika aku mendekati masa vikariat. Bukan masa vikariat, peneguhan maksudnya itu. Justru dia hatinya itu gojang-gajing itu justru ketika mendekati masa peneguhan. Jadi setelah kita pacaran mungkin pas mendekat peneguhan baru dia mikir, ini gue siap nggak ya jadi suami pendeta untuk jadi pendamping pendeta, bahkan sampai jadi suami pendeta gitu ya. Ya tapi itu, dan aku agak apa ya, agak surprise sebenarnya ketika dia masih bisa datang untuk hadir di peneguhan, padahal sebenarnya dia beneran dia galau gitu, tapi ketika dia hadir dia cuma bilang, ya aku mesti temani, aku harus jadi saksi untuk momen yang berharga dalam hidup kamu gitu ya, maksudnya, dan aku mau ada di situ gitu. Jadi itu aduh, makanya iya, sampai paru diri Rihanna juga, oh kamu yang bikin sendiri? Iya saya bikin sendiri. Usi tolong ya direkam gitu nah supaya itulah jadi makanya ada ya itu Melly Guslow ya. Iya, ada beberapa atau hutnya jauh iya, tolong direkam. Kita kan sudah punya editor yang jago main musik tuh. Mungkin nanti ya. Bisa juga, Bung juga kan bisa main gitar tuh, jago pula. Kan sekarang sudah virtual tuh sih. Orang sekarang berkarya dari rumah aja. Banyak banget karya. Termasuk kita nih lagi berkarya di podcast Tanpa Podium, dan aku tuh sampai nangis-nangis tuh karena menemukan teman yang sungguh-sungguh memahami, bahkan yang tadi Usi bilang bahwa waktu kecil malaikat itu nggak jauh dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam itu tuh kayak aduh, iya ya, malaikat tanpa sayap itu banyak Tuhan hadirkan, tapi sekaligus ada juga yang nggak tahu ya orang-orang kamu tuh kenapa bete banget, karena ada banyak orang-orang, mungkin bukan buat kita ya, tapi buat semua orang yang saat ini sedang berkarya. Ketika kita kan Usi tadi bicara companion ya, aku jadi ingat compassionate companion yang aku buat di IG Live. Lalu ternyata banyak banget sahabat-sahabat yang mengapresiasi, tapi tidak jarang gitu ya, ada orang-orang yang pada akhirnya cuma bisa nyinyir terhadap karya yang dilakukan gitu. Kalau mengevaluasi karya kita, khususnya pendeta ya, yang saat ini sedang masif banget di dunia digital, oke lah, kita bisa terima. Tapi kalau evaluasinya tidak seimbang, seolah-olah menyudutkan karya kita, aku turut berduka untuk hal-hal kayak gitu sih. Aku agak lebay ya orangnya, cuman kayak lalu kemudian berkaca, apakah podcast Tanpa Podium juga termasuk di dalamnya, yang kita cuman mau, kita bukan berkarya jadinya cuman pengen tampil doang. Itu yang perlu kita bahas mungkin ya saat ini Usi, untuk teman-teman ketahui dan pahami. Gitu. Iya, karena biasanya orang cuma bisa menilai ketika udah tampak wujudnya. Betul, gitu ya. Betul. Ketika orang udah jadi tidak melihat, ketika jadi orang bisa langsung berkomentar, tapi orang nggak pernah mengetahui bagaimana kita berproses. Betul. Sampai ada karya-karya yang bisa kita hasilkan gitu ya. Contohnya Pet juga kemarin dengan sharing IG live-nya, dan kemudian saat ini kita sama-sama kolaborasi collab ya, bukan kolaps. Collab dari situasi sempat kolaps ya. Iya. Walaupun gara-gara ini kita juga hampir kolaps. Betul. Iya, karena orang juga ya, sekaligus juga kita juga mau sounding lagi ya teman-teman ya, apa sih podcast Tanpa Podium gitu ya, dan bagaimana karya ini bisa terbentuk sehingga ya kita menamakan podcast kita ini adalah podcast yang apa adanya gitu ya. Betul. Tapi nggak receh juga sih sebenarnya ya PTA.
Nggak gitu apa-apa ya. juga sih kalau receh. Oh Receh gitu yang ya. kemudian, iya loh, dari Receh receh yang itu. receh menghasilkan receh. Receh didengar oleh orang receh dan berisi. Usi, by the Iya, way ya, banyak banget receh-receh yang kalau dikumpulin bisa beli sesuatu yang berharga. Jadi betul. jangan sepelekan receh Is- gitu. Istilahnya orang dulu bilang begini, nggak bakal bisa jadi 1 juta kalau nggak ada uang 1000 logaman. Yo ai, pas banget. Goks. Benar banget itu. Iya, itu dia makanya jadi teman-teman membuat satu karya itu setiap orang pasti melalui berbagai proses gitu ya. Cie, ada kayaknya Sehingga tersimpan kendala-kendala di balik kata-kata proses itu, mohon iya, dijelaskan kepada iya, teman-teman. benar-benar. Karena kalau aduh ya kita udah wah lumayan ya. Ini kalau ini tayang 5 episode gitu ya. Ya, 5 episode dengan beberapa kali retake. Iya, iya benar. Mungkin kalau nggak ada retake itu udah berapa episode kita ya. Betul. Tapi artinya bisa sampai di 5 ini aja sesuatu yang menurutku wow banget gitu ya. Wow karena percaya nggak percaya gitu ya. Karena dibilang nggak percaya, aku nih ya termasuk Pet juga ya, yang Pet juga akui di episode yang pertama, ini sesuatu yang baru buat kita. Ya. Ini sesuatu yang baru buat kita, dunia yang baru buat kita, dan di satu sisi juga kita nggak pernah bisa. Tadinya kita cuma berdua, kita masih, pokoknya kita cuma pikir kita mau bikin sesuatu yang collab gitu ya. Betul. Ngobrol-ngobrol Kita berfaedah. Cuman terus tapi padahal kita nggak kita sampai nggak kebayang bahwa ternyata prosesnya itu nggak segampang kita ngomongin gitu ya. Kita konsepin gitu ya. Tapi kita bersyukur juga, makanya percaya nggak percaya, karena ternyata ketika kita punya niat ini kok kayaknya ada aja ya orang-orang yang Tuhan hadirkan tuh memperlengkapi kita gitu ya, memperlengkapi kita baik itu dalam hal properti gitu ya. Betul. Terlebih ilmu. Ya. Ilmu untuk bisa menghasilkan karya ini ya, itulah yang kemarin mungkin teman-teman sudah lihat di episode 3 ya. Betul. Kita kehadiran tim cinta. Nah, itu memang tadinya tim pedes karena bahasa mereka memang pedes-pedes. Dan itu membuat kita belajar ya. Betul, karena memang kita butuh mereka jujur, sekalipun itu pedas gitu Betul. ya. Sampai akhirnya kita menikmati kepedasan itu menjadi satu wujud cinta, makanya jadinya diganti tim cinta. Gitu ya. karena pas topik yang mereka bahas juga di episode 3 tuh tentang cinta ya. Jadi teman-teman kalau belum nonton deh. Siapa sih yang kami sebut lagi saat ini tentang tim cinta itu gitu. Itu baru proses mau mengawalinya. Terus sekalinya proses membuat tag episode 1, episode 2, apa yang terjadi pada kita, Patricia, bahwa kita sudah berada di kerajaan Sungsang. Ya. Malam jadi pagi, pagi jadi malam, ampun dosa. Untungnya mereka mengerti ya. Subuh kita hubungi, petang kita hubungi. Aduh, teman-teman. Karena teman-teman mesti tahu bahwa ketika kita mengerjakan proses ini, kita ngerjainnya sampai dini hari gitu ya. Tapi itu bukan sesuatu yang kita sengaja, tapi memang karena situasi dan kondisi yang harus kita pertimbangkan. Apa sih pertimbangannya? Pastoriku. Yang pertama pastoriku nih pas di jalan poros, jadi udah kebayang. Dari pagi orang sudah aktivitas, walaupun di masa pandemi begini tetap rame ya. Orang sudah didengung-dengungkan new normal, udah mulai rame lagi Patricia. Sudah nggak seperti waktu awal-awal yang betul-betul sepi, biar pagi sepi, siang sepi, sore sepi. Sekarang udah seperti tidak ada pandemi. Nah itu. Kalau yang kedua ya karena situasiku juga ya, ada si kecil dan aku thanks God banget deh Patrice bisa ikutan, dan kebetulan juga memang dia lagi sungsang bener-bener kerajaannya. Iya, aku tuh sekarang tidur jam 6 pagi kok Usi, jadi tenang aja. Mau jam berapa juga, jam 6 pagi itulah gitu, karena si kecil ini ya namanya masih balita ya, banyak pengen tahu. Dia lihat cerdas banget. Dia lihat podcast tanpa apa dia.
Miguel. Iya, padahal kalau mau dipikir ya dia nggak ada di suasana rekaman ya. Tapi mungkin ketika dia dengar ataupun ketika kita lagi bercanda, ternyata dia simpan di memorinya dia. Peniru ulung. Dan iya betul, usia-usianya memang usia-usia peniru ulung begitu. Jadi Betul. memang ya itulah situasi. Jadi prosesnya nggak seperti yang orang bayangkan mungkin gampang atau bagaimana. Kalau aku sih mikirnya ini proses yang luar biasa sulit karena kita harus adaptasi karena kita juga punya hal yang prioritas pelayanan kita. Benar. Jemaat. Oh, nggak ditinggalkan ya. Tapi sebelum bicara pelayanan, sebelum bicara pelayanan, memang ini proses ya, teman-teman yang mengikuti kami secara militan bisa melihat perbedaan cahaya, sinar terang dari Pendeta Irma. Itu bagian dari upayanya mengapresiasi penikmat ya podcast tanpa podium. Usaha kita semua, kita berusaha membenahi audio. Sekarang visualnya Pendeta Irma juga, wis mantap. Terang ya. Terang, cakep loh. Cerah ceria gitu. Aku seneng liatnya. Apalagi dengan gambar bunga-bunga tulipnya itu. Iya, aduh. Bahagia ya. Meskipun bagi mereka yang sudah bosan dengan visual background, ngelihat kita seperti apaan sih, terserah. Karena background buat kami tuh ada maknanya. Betul. Mempengaruhi suasana hati kami ketika kami bercerita. Betul. Terus Petrus bagaimana kalau Petrus sendiri? Aku sih dengan situasi. Aku sih senang banget ya, jujur proses ini proses pemulihan buat aku, proses proses kita belajar mengenal lagi. Memang kita sudah kenal tapi tetap aja pasti ada bagian-bagian yang asing ya, seperti situasi pandemi ini nanti. Ternyata Usi kayak gini, ternyata Beta kayak gini. Ya untung Tuhan kasih hikmat, kita masih bisa balance ya. Bahkan kadang-kadang kita berdua yang ya udah, gue juga kesal. tapi kemudian terbuka banget. Kami berantem loh. Berantem. Betul. Kami bisa bilang yang aku nggak suka gitu, aku senang gitu modal pertemanan. Aku juga nggak suka. Orang lain kan aku nggak suka, iya maaf padahal jengkel gitu, gitu. Enggak, aku juga nggak suka gitu. Tapi itu yang seru gitu. Nah proses-proses itu yang menyenangkan Usi. Makanya dengan Faithful Friend tadi tuh kayak aduh nyampe ke hati ya, maksudnya bersyukur, jujur ya Usi ya, maksudnya bersyukur kita masih dianggap teman oleh orang lain, bersyukur kita bisa jadi teman untuk orang lain. Dan proses ini tuh membuat kita belajar banyak hal. Kita belajar bagaimana supaya pede tampil di layar. Emang kita orang yang suka tampil? Enggak. Kita nih orang-orang di belakang layar sebenarnya, tapi demi misi untuk ya menyampaikan sesuatu yang bermanfaat, counter narasi sekaligus ya. Aku senang dengan podcast tanpa podium ini karena setidaknya ada hal-hal filosofis dari namanya yang bisa dipelajari, ada hal-hal yang juga bisa diapresiasi, dan kita bisa berjumpa dengan teman-teman ya, bukan cuma pendengar ya, mereka jadi teman-temannya kita yang memang beri feedback yang membuat kita belajar lagi, bertumbuh lagi. Lalu proses menggunakan audio, cara merekam, teman-teman yang lain tuh bisa yang kalian ternyata ada ide juga ya pakai Zoom untuk podcast. Itu berguna. Lalu kita bisa share ilmu karena kita punya teman-teman yang nggak pelit ilmu, sehingga kita juga nggak mau pelit ilmu ke orang lain yang kalau kita dapat ini kayak pengen dibagi gitu. Gue baru tahu ini nih. Ketika orang nanya kita nggak keep gitu, karena tujuan kita bukan popularitas, tujuan kita bukan untuk meraup keuntungan sebesar-besar. Aduh jauh-jauhkan lah ya. Tapi ternyata sebenarnya Usi yang bikin aku bete adalah bagaimana kemudian semua proses ini tidak dilihat sebagai proses yang membangun. Mungkin karena era media sosial ya, sehingga orang gampang sekali menyampaikan suaranya, lalu kemudian melihat hanya dari sisi-sisi tertentu saja. Kan kita punya banyak teman yang berproses, kita mah happy ya. Bahkan kita share, dengerin ya podcast ini, dengerin ya. Kita malah waktu aku IG live gitu ya, tolong like, comment, and subscribe, karena mereka punya YouTube gitu.
Ya. Happy aja gitu. Teman-teman sekarang IG Live kita berusaha nonton ya usia yang sekarang Ya. berproses dengan live sharing, kita nonton meskipun kita harus manage waktu dengan pelayanan, tapi kemudian ketika itu dinilai sebagai kita cuman pengen tampil, pendeta-pendetanya nanti dulu pendeta Situ yang artis. situ artis, sabar dulu. Bukan kami yang menyatakannya, engkau sendiri telah mengatakannya. Ya. Kami tidak pernah merasa bahwa kami adalah artis. Ya. Gitu. Dan apa ya Usi? Maksudnya kita sedang tidak baper-baper dengan pandangan orang, karena sorry ya, kita hanya mau menerima hal-hal yang baik, kita memilih untuk hal tersebut. Tapi bayangkan ada orang-orang yang kita pernah melewati itu ya Usi, proses diberi harapan tinggi oleh orang lain, dinyinyirin oleh orang lain, kita sudah bisa memanage nih, kita udah latihan. Bersyukur ya Usi, kita mulai bersama teman-teman. Memang saya yang tampil di layar IG Live, tapi ada pendeta Irma, ada Gaby, dan ada berbagai macam orang-orang yang memang tahu persis setelah IG Live itu kita bahas di episode sebelumnya ya, apa yang terjadi di baliknya. Jadi kita sudah tahu nih bagaimana menyiasatinya. Tapi bayangkan teman-teman yang sedang berjuang dan berkarya, ketika mereka apalagi ketika berkarya itu ya di satu sisi sesuai dengan kondisi yang ada ya. Betul. Ketika kita ruang gerak kita terbatas ya, jangkauan juga kita terbatas, tapi ternyata ada teknologi, ada media yang bisa kita pakai juga untuk setidaknya menjangkau telinga orang, menjangkau pikiran orang ketika ada yang kita sampaikan itu relate dengan kehidupan mereka gitu ya, ataupun menjangkau hati mereka bila perlu ketika mereka di masa pandemi ini ada begitu banyak hal yang sangat membebani diri mereka, bahkan mungkin makan hati gitu ya. Ketika mereka harus berhadapan dengan kondisi kesulitan ekonomi terjadi, ataupun soal percintaan ya yang sudah kita bahas gitu ya. Jadi sebenarnya kita nggak muluk-muluk banget sih, dan aku yakin semua karya yang lahir baik itu seperti podcast yang kita bikin, ataupun mungkin sekarang kita udah lihat banyak konten-konten yang dibuat ya oleh banyak orang, khususnya pendeta gitu ya, ketika mereka memasang di YouTube, mereka bernyanyi dulu, terus kemudian mereka memberikan pesan-pesan yang bernas gitu ya. Terus abis itu kemudian ataupun memang mereka hanya membuat konten itu karena berkaitan dengan hobi mereka ya, mereka bernyanyi dan kemudian mereka mengupload itu gitu ya. Dan aku pikir orang-orang yang seperti itu kita nggak berhutang dengan siapapun. Sekali lagi aku mau bilang, ketika kita menghasilkan karya, kita tidak berhutang dengan siapapun. Karena pasti kita menghasilkan sesuatu itu karena kita pertama, kita mengerti kita punya potensi diri gitu ya. Dan yang kedua adalah semoga apa yang ada pada diriku ini bisa memberkati. Oleh karena itu kita mau berbagi gitu ya. Baik dengan media apapun yang bisa kita sampaikan gitu. Podcast lah, mau lewat YouTube lah, Instagram, sebagainya, Facebook, apapun itu. Betul. Atau lewat WA grup di jemaat, di grup keluarga, itu semua media sosial yang bisa dipakai. Dan memang sebenarnya pandemi ini kayak menjerumuskan dalam tanda petik ya. Kita untuk masuk ke media digital, dan bukankah itu yang dituntut selama ini supaya kitanya juga bisa terjun ke dunia digital. Tapi masa setelah kita sudah menikmati ini, bukan menikmati ya, maksudnya kita sudah memanfaatkan lalu berproses supaya bisa menggunakannya dengan baik, lantas kemudian dilihat sebagai bagian yang kita meninggalkan kehidupan pelayanan kita dengan jemaat. Tapi ini mungkin juga jadi bagian untuk kita mewaspadai. Bagus juga sebenarnya membangun juga pemahaman bahwa mari kita awas juga, jangan sampai kita alpa dengan pelayanan yang menjadi prioritas utama. Bahwa kehadiran kita yang paling utama di tengah-tengah kehidupan warga jemaat, sekalipun kita nggak mempublishnya gitu. Orang kadang-kadang nggak tahu gitu. Kadang-kadang tuh aku pikir ya sih,
ketika mereka lihat kita di ruang-ruang media sosial, mereka seolah-olah sudah mengenal kita secara utuh. Betul. Padahal enggak. Kenceng ya betulnya. Iya kan? Seolah oh pendeta Irma tuh orangnya begini, oh pendeta Petrus orangnya begini. Lalu cuman itu aja. Padahal kan gitu ya. Kita punya keluarga, kita punya warga jemaat, dan kita berjumpa langsung dengan mereka. Sapaan kita, amarah kita, gitu, kekecewaan kita, semuanya itu bagian dari kemanusiaan kita yang ya kita bisa manage itu dengan baik, dan toh kita menganggap jemaat kita adalah keluarga kita juga, dan kita pasti hadir. Lah ngapain jauh-jauh sih kita ke Kalimantan dan Sulawesi kalau cuma buat jadi artis podcast sama YouTube? Ya ampun. Loh, karena sebenarnya apa yang kita juga sampaikan di podcast itu sedikit banyaknya juga berangkat dari pengalaman kita dalam hidup pelayanan dan berjemaat gitu. Betul, ya. Betul. Justru jemaat kita lah yang mendewasakan kita dengan segala sesuatu, sehingga membuat diri kita jangan juga membatasi diri kita, membatasi ruang gerak kita, sehingga ketika kita tampil pun di media podcast ini gitu ya, harapannya adalah bahwa memang ini juga menjadi satu bagian yang jemaat sendiri juga bisa belajar gitu. Betul. Ya. Selain dari perjumpaan ritual gitu ya. Gaya banget gue perjumpaan. Benar. Jadi kita lengkap nih, ritual, virtual, aktual. Iya, aku udah mulai pelayanan nih, ada pelayanan kedukaan gitu ya. Jadi tapi kan hal-hal kayak gitu kita nggak masa kita mau share, nggak expose foto ya, kalaupun foto pasti ada tujuannya ya. Kalaupun dipublish foto, jadi bukan kita mau bilang teman-teman yang publish foto juga itu pasti ada tujuannya. Dia pasti mau mendokumentasi kegiatannya. Maksudku sebenarnya gini Usi, kenapa semua dilihat sebagai kompetitor gitu? Iya kan, maksudnya ketika ada orang berkarya, lihat gitu. Kalau memang itu bagian dari bagaimana cara gereja berupaya untuk hadir juga di tengah-tengah tantangan pandemi ini, lalu tantangan teknologi yang ada, coba pahami itu sebagai bagian dari cara gereja, cara teman-teman pendeta, cara teman-teman pemuda dan semua orang yang sedang berkarya saat ini untuk juga memuliakan nama Tuhan lewat media ini. Sekalipun gitu, kita nggak melulu bicara Tuhan gitu. Sekalipun mungkin tema kita bukan tentang kita bukan teologi yang memang mengulik secara teologi, dia punya masanya sendiri gitu ya, dia punya viewersnya. Kita bukan lembaga-lembaga kampus tertentu yang memang harus membahas tentang lembaga tersebut gitu. Atau bahkan kayak teman-teman pendeta kami di UIN Sunan Kalijaga kan sedang berproses juga IG Live Usi dengan cara yang sederhana, karena kita harus cari media-media lain untuk mengisi kok. Jadi bukan untuk beda lalu jadi tenar gitu, bukan itu tujuannya. Supaya kita bisa mengisi kekosongan-kekosongan yang ada. Lalu ketika kita bisa, setidaknya kalau ada 1, 2, 3 pendengar kita yang memang setia mendengarkan, ya harusnya disyukuri sebagai bagian dari cara Tuhan menghadirkan kita lewat media ini, begitu kan sih? Betul, karena kalau seandainya kita bicara karya, segala sesuatu karya itu tidak mungkin terjadi tanpa pengorbanan, ya, tanpa pengorbanan. Ya kalau yang nggak pakai pengorbanan ya pasti patut dipertanyakan ya. Betul. Dalam artian begini, yang dimaksud dengan pengorbanan adalah ketika kita membuat podcast tanpa podium ini gitu ya, yang kita korbankan bukan pelayanan justru, tapi yang kita korbankan adalah contohnya gitu ya, waktu istirahat kita, uang, gajian kita, masih lama kita nggak pakai cash ya. Kalau sekarang kita ini muncul berarti ya masih lama lah, baru tanggal 1 ini. Dan kita nggak memakai fasilitas kita pakai paket data ya. Ini pakai paket data ini, orang perlu tahu. Aku dari IG Live rupanya pertanyaan itu aku nggak ngerti kenapa pertanyaan itu ada. Wifi kah? Iya. Aku bilang ya ilah, biasa sebulan aku cuman beli paket 15 giga, ini ya ilah itu cuman 2 hari selesai, 2 hari selesai. Tapi ya kita nggak apa-apa untuk itu. Betul. Toh
kita happy kita menjalankannya. ya itu betul, itu kata kuncinya, kita happy. Karena kalau pengorbanan itu juga disertai dengan sungut-sungut ya nggak bakal jadi berkat gitu ya. Aku jadi ingat kata Jojo kalau nggak salah ya, Jojo ngutip dari Sujiwo Tejo kah bagaimana, yang dia bilang kalau masih merasa berkorban itu bukan cinta ya. Iya. Jadi ketika kita mencintai gitu, kita melakukan ini dengan cinta, maka kita nggak mempertimbangkan pengorbanan. Kita bicara pengorbanan ini bukan kita mau membangkit-bangkitkan atau mau ungkit-ungkit gitu, tapi kita mau menjelaskan bahwa ada banyak loh usi teman-teman yang tanya bagaimana untuk audio dan lain sebagainya, dan mikir Egla tuh, nah pendeta Egla, aku tuh ya habis ngajian balik maek lalu habis itu selesai, tapi dia tetap berkarya. Aku salut loh di Pospelkes. Iya betul. Artinya bayangkan ya, mereka dengan kondisi mereka Egla ya, udah contoh konkret itu pendeta Egla dengan kondisi dia berada di Pospelkes. Kita tahu situasi Pospelkes seperti apa. Pelkes. Kita tahu seperti apa kondisi Pospelkes. Itu segala sesuatunya terbatas, minim dan lain sebagainya. Ya ampun, gentengnya. Termasuk kalau dia membeli sesuatu ongkirnya pun pasti. Oh banget. Banget. Apalagi kalau lebih dari 1 kilo gitu ya. Ya. Dan apakah kemudian kita mau bilang itu orang so artis? So mau tampil gitu ya. Atau apa ya? Ya seperti itulah, karena ya kalau kita dengar podcastnya, dia sedang menceritakan situasi kehidupan pelayanan yang dia sedang mau sharingkan di tengah-tengah waktunya melayani jemaat di Pospelkes gitu, dan itu sangat baik, luar biasa baik. Mungkin nanti kita bisa satu kali collab ya dengan dia ya. Ya, itu dengan harus pendeta Egla ya. Pendeta muda yang kemudian mau memikirkan juga orang lain, tidak hanya memikirkan dirinya. Sebenarnya yang kayak gini kan patut diapresiasi. Betul. Ingat gak Usi, bagaimana kita bangga bangun tidur pagi-pagi tiba-tiba ada yang 2 orang pendeta muda kreatif memiliki terobosan. Bung Elia kita loh, tiba-tiba muji kita kayak gitu tuh, kayak aduh ini orang besar banget, orang hebat banget, lalu kita nih apalah termahan rempeh ya. Dan dia nggak pernah mengeluh untuk membagikan ilmunya ke kita gitu ya. Dan bagi aku kita ini kan orang yang baru dikenal ya, kita ini baru dikenal. Sampai kita dibikinin website loh teman-teman. Kami cuman memang kami sedang belajar ya. Maaf ya, dan memang nah itu ya teman-teman, bayangin ketika kami sedang belajar podcast, kami juga dikasih berkat yang baru untuk kami belajar lagi juga. Betul. Dan walaupun untuk itu kami butuh ekstra konsentrasi untuk barang yang satu itu ya. Jadi memang kami butuh waktu khusus, itu nanti harus kita garap dengan bijak ya Usia, supaya tidak percuma gitu. Tapi memang Usi bicara soal karya, sebenarnya pandangan-pandangan seperti itu wajar ya. Tinggal bagaimana kemudian kita bisa memahami bahwa karya apapun dia akan kayak punya tempatnya, dia akan sampai pada tujuannya sendiri. Jadi kayak kita bikin sesuatu asal dengan hati yang tulus, itu dia akan menemukan sendiri, entah pendengarnya, penikmatnya, lalu kemudian manfaat yang didapat dari apa yang kita sampaikan. Jadi kata receh, lalu konten ini berisi, bermutu, itu tergantung selera sih. Dan tergantung bagaimana orang memandang kan ya. Bahkan untuk karya yang dulu tuh Usi yang sempat trending, yang cuman ada anak kecil yang minta kakaknya beli bakso, minta gendong kakaknya cuman 4 menit gitu, jadi trending. Siapa mau tahu KKI meskipun sudah diturunin itu videonya, ini baru down. Lagi tahu Ebel Cobra finalisnya Suca 4 itu dia bikin lagi, aku bukan bonek kamu, tapi aku bukan pentolmu lah, apalah, di Pasar Baru dengan Obi. Itu lucu banget menurutku. Terus orang gini, pendeta ngapain nonton gitu? Ya semua orang punya cara untuk menghibur dirinya, dan bagiku itu karya gitu. Dia bikin sesuatu situ kalau berani nyinyirin orang punya karya, balas sama karya. Jangan cuma tahu nyinyir doang.
malas dong dengan karya. Ya, Gitu ya usia. kalau orang tua bilang itu syirik tanda camampu. Iya, syirik. Tapi mungkin kalau di zaman sekarang nyinyir tanda tak mampu. Nyinyir. Iya, Lebay itu sih banget Usi. ya. Tapi memang ini menarik ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini sedang berkarya, apapun itu karyanya, jangan mempertandingkan karya kita dengan orang lain. Lalu banyak-banyaklah membangun solidaritas, lalu komunitas yang baik, yang mengapresiasi. Sehingga aku tuh ya Usi ketika dengar Egla lalu share lalu dia bilang, "Kau makasih ya sudah ini." Aku pikir mungkin itu yang perlu kita bangun ya. Aku pun demikian. Aku dikomenin kayak Bung Harley, Usi Uti, orang-orang yang bagiku tuh, "Kasih Silvana mau nonton IG live." Ya ampun, orang penting banget gitu kan usia. Terus yang dengerin kita ternyata si Jimmy Siregar, dia subscribe aja tuh aku Pendeta Jimmy. Itu bro, luar biasa bro kita itu sih. Itu kan betul. menyenangkan. Jadi kalau suka diapresiasi, kita semua sebenarnya sukanya diapresiasi. Ya belajar juga mengapresiasi karya orang lain. Ya, apalagi ya itu ya, kembali soal karya ya. Tapi bukan berarti mereka yang tidak berkarya itu tidak melakukan sesuatu ya. Aku kalau nggak salah Pet sempat bahas ya waktu di sharing dengan Tohar ya. Ya. Apalagi di masa pandemi ini ya, siapa yang bisa berkarya ya silakan berkarya gitu ya. Betul. Tapi ketika kita tidak bisa berkarya, ya artinya setidaknya kita punya apa sih Pet waktu itu bilang kemampuan untuk ini ya, bertahan. Masa pandemi ini bertahan aja gitu bertahan ya. Aja udah syukur. Nah sebenarnya apa yang kita lakukan lewat podcast Tanpa Podium ini juga sebenarnya semoga menjadi media juga untuk teman-teman bertahan di masa pandemi. Lewat cerita-cerita yang kita sampaikan, lewat mungkin nanti ada beberapa tamu kita juga yang akan sharing gitu. Jadi kita berusaha untuk bisa mengkomunikasikan sesuatu yang mungkin menjadi pengalaman pelayanan kita, hidup kita, ataupun orang-orang yang di sekitar kita barangkali relate ya, sehingga teman-teman nggak merasa sendiri di dalam situasi ini ya. Sehingga teman-teman juga bisa termotivasi kalau melalui kita punya podcast, banyak yang kemudian mendapatkan inspirasi dan membuat ayo kita sama, ibaratnya kita tumbuh bersama begitu ya, dengan segala karya yang bisa kita buat gitu. Aku beberapa kali belajar dari komunitas lain ya. Aku share, aku baru dengar ada sharing dari mantan presiden stand up comedy Indonesia ya, komunitasnya. Yang namanya adalah Bang Awe ya. Bang Awe idolaku. Bang Awe tuh sharing soal bagaimana kenapa sampai komunitas stand up Indo bisa besar. Itu karena sebenarnya mereka mengapresiasi karya dari orang komunitas daerah. Kalau lu berkarya dan lu bagus, itu mereka nggak sungkan-sungkan untuk muji. Jadi kayak ada istilah komunitas komika nasional sama komika lokal, padahal mereka bilang yang di Jakarta lah nggak ada istilah kayak gitu sebenarnya. Tapi dia bilang dulu waktu awal-awal gue bisa tahu siapa itu Boris Bokir misalnya, karena mereka ngomong ada tuh di Bandung komika lucu banget, orang Batak, dia kalau manggung open mic dia bawa handuk gitu. Coba kita biasa, menurutku ya itu kebiasaan yang manis. Coba kita biasakan itu. Coba lu dengar deh, si Irma sama Petrus bikin podcast tuh. Coba dengerin. Coba lu dengar deh, Harliman lagi bikin IG live tuh, nontonin gitu, sharing gitu. Titin Gultom lagi gini. Itu kan bermanfaat tuh. Itu teman kita loh, kita topangnya. Insuka GPIB, ini sekalian promo ya. Insuka GPIB lagi bikin IG live tuh. Coba ini kan itu menyenangkan gitu.
aku tuh merasa bersyukur apalagi dengan teman-teman kita usia, kehadiran teman-teman kita. Lalu mulai kayak minggu ini minggunya UIN, minggunya blues gitu-gitu, Korps 2012. Kayak jadinya kita reunian, bukan bicara soal eksklusivitas antara komunitas ya, enggak. Tapi kita jadi merasa memiliki. Lalu kita bisa mengapresiasi. Itu penting buat gereja sebenarnya. Bagiku gereja yang cair bukan melulu bicara soal teori, atau gereja yang hadir di tengah-tengah kehidupan saat ini bukan hanya bicara soal bagaimana seharusnya gitu ya. Isi konten di media digital udah nggak zamannya. Mari kolaborasi, mari saling mengisi, itu yang lebih penting. Lalu apresiasi karya orang lain. Gila, Kak Anton nggak bukan gampang itu dia nyanyi. Kak Desi tuh bukan gampang tuh tengah malam dia Kak Usi Irma, dia tuh habis nonton IG live zaman aku IG live itu ya. Habis itu baru dia syuting sama Bung Jelly karena mereka nontonin dulu. Itu keren. Ya Usi Irma juga kan gitu, ngerjain sesuatu setelah nonton IG live dulu. Padahal kan kadang-kadang apaan sih? Tapi kalau nggak ada orang-orang ini tuh aku nyari. Kenapa tadi nggak nonton? Iya. Gitu ya Udah Usi gitu ya. aku banyak ketidurannya lagi. Iya benar. Artinya di masa dulu kan sempat orang bilang ya, yang namanya dulu kan kita BlackBerry apa segala macam, Android sekarang dibilang menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Tapi kalau untuk saat seperti ini dengan media-media seperti ini, kita nggak mau bilang yang negatifnya, yang menjauhkan yang dekat ya. Tapi kita justru mau mencoba untuk mengambil positif dari cara kita untuk mendekatkan yang jauh gitu ya. Bagaimana kita kemudian bisa menyapa orang yang jauh lokasinya dari kita, tapi terasa begitu dekat gitu ketika ada karya yang betul-betul bisa merangkul, bisa mengajak orang untuk engage. Iya betul. Ya itu maksudnya ya terikat lah, mungkin maksudnya gitu ya, maksudnya terikat dengan kita, apalagi memang kita juga dalam profesi kita sebagai pendeta gitu ya, melalui ini kan sebenarnya menjadi peluang bagi kita juga untuk tetap terikat dengan warga jemaat yang mungkin kita nggak bisa jumpai semua secara fisik gitu ya. Jadi ya itulah artinya sebenarnya dengan cara begini gereja sedang membuka dirinya untuk tampil di situasi yang berbeda gitu ya, di situasi yang kemudian bisa mendekatkan yang jauh itu gitu ya. Teknologi ataupun media-media yang ada, media sosial ini ataupun platform-platform ini bukan dipandang sebagai sesuatu yang jadi momok buat gereja gitu ya. Kemarin waktu di acaranya diskusi ibadah online yang dibikin sama BLMG STFT Jakarta, ya itu menarik sekali. Ibu Pendeta Nelly kalau tidak salah dari GKI Papua ya, dia sempat bilang teknologi itu juga menghadirkan Tuhan gitu ya. Teknologi itu menghadirkan Tuhan gitu. Bayangkan aku juga dengar itu juga, aku dapat juga diajarin sama Pendeta Lina bagaimana caranya kita menyiapkan renungan ketika hal itu dilakukan lewat media virtual. 1 SD kuncinya, Pet. Mau tahu nggak 1 SD itu apa? Apa tuh? 1 itu maksudnya one idea, 1 ide. Terus kemudian S-nya itu mau bicara tentang simple, so keep it simple. Gitu, dan D-nya itu dialog. Jadi berbicara tentang refleksi terhadap renungan itu. Jadi nggak perlu sampai mesti ketika engkau membawakan renungan di media virtual, nggak perlu sampai penjabaran seperti kita dalam ibadah-ibadah ritual ya, yang di gereja ya, di gedung gereja ya, supaya orang tetap bisa menangkap pesannya dengan baik gitu ya, dengan luar biasa. Itu kan kalau kita nggak ada yang seperti itu kan mungkin kita nggak pernah bisa dapat ilmu begitu ya, ataupun pemahaman yang seperti itu. Makanya sebenarnya ini kesempatan bagi kita ya, relasi kita jadi cair.
orang-orang yang tadinya jauh ya, kalau mau dengar mereka kasih pembinaan itu bayarnya mahal banget. Kita bisa akses dengan mudah ya, manfaatkan itu, dan itu menjadi bagian yang penting untuk diapresiasi. Makanya orang-orang yang kalau lihat untuk ngartis aja berarti mereka belum pernah ikut atau belum pernah mendengar isi kontennya dengan baik-baik gitu. Betul. Iya kan? Lalu pada akhirnya cuman dengar hanya untuk orang kayak cuman kepo doang, nyari tahu. Ya gila gini doang. Oh, gini doang ya, betul. Dia nggak tahu prosesnya. Pas bikin baru kok tahu. Tapi daripada kita nanti akhirnya jadi nyinyirin orang, closing aja kita yuk sih. Karena pastinya ya, sebenarnya tujuan episode ini hanya untuk menguatkan teman-teman yang sedang berkarya gitu. Usi mungkin closing statement dulu. Iya, kalau aku apapun situasinya, apapun kata orang, teruslah berkarya dengan segala potensi yang ada dalam diri teman-teman semua. Jangan menyerah dengan keadaan, karena kami pun membuat podcast ini dalam keterbatasan, bahkan dalam kekurangan. Betul. Gitu ya. Betul. Karena percayalah, apa yang kita mulai dengan niat yang baik, pasti Tuhan hadirkan orang-orang yang punya hati untuk menopang kita. Selama apa yang kita kerjakan ini betul-betul sungguh-sungguh, kita mau supaya jadi berkat, kita mau supaya bisa juga akhirnya memuliakan Tuhan lah, seperti itu ya. Dan kita juga nggak pernah punya niat untuk melakukan sesuatu melebihi dari apa yang menjadi tanggung jawab kita, ataupun melakukan sesuatu untuk niat-niat yang terselubung dan lain sebagainya. Jadi semangat berkarya dengan apa yang kita miliki dan jangan pernah menyerah. Semoga tetap konsisten. Begitupun dengan podcast tanpa podium ya. Semoga konsisten. Amin. Kuncinya itu ya, konsisten. Ya. Kalau aku cuma mau bilang begini. Untuk orang-orang yang melihat karya orang lain gitu ya, jangan ukur dengan kacamatanya kita. Tapi coba lihat, aku kalau lihat orang buat karya itu dari yang orang bilang receh, makanya kan aku tuh nonton gibah lah, nonton stand-up komedi lah, nonton bahkan yang tadi Ebel Cobra lah gitu, yang kalau teman-teman pendeta ini siapa? Oh, ini siapa sih, penting gak ya dia gitu. Sebenarnya tujuannya untuk lihat kok mereka bisa bikin sesuatu yang betul lucu ya, atau sesuatu yang bermanfaat padahal alatnya nggak ada. Orang kok bisa syuting sesuatu cuma dengan handphone misalnya. Handphoneku jatuh berapa kali ya? Iya. Aku cuma jatuh aja, jangan rusak handphoneku. Jadi kalau kita memandang begitu ya, aku nggak akan kayak dulu ya, usia awal-awal ketika IG live tuh orang ini, itu dong, dipin dong, di ini dong, nggak suaranya nggak bagus, ini nggak bagus. Aku marah. Dan akhirnya aku belajar untuk ketika orang lain masih belum sempurna gitu ya, dia punya awal-awal, dia grogi, dia gugup. Kan aku tuh waktu gugup lalu dibilang, ih Usi, betapa banyak. Emangnya kita setiap mulai tag podcast nggak deg-degan? Oh Tuhan, segala deg-degan ini deg-degan ini, apa yang mau mati lagi habis ini nih. Tapi ya puji Tuhan semua bisa jalan dengan lancar. Orang lihat yang bagus-bagus. Makanya ketika kalian sudah ditampilkan yang bagus-bagus, hargai itu. Lalu kalau mau evaluasi dengan baik, evaluasilah dengan baik dan bijak, tanpa kemudian menghakimi orang-orang tersebut. Kita nggak pernah tahu apa aja yang sudah dilalui, apa aja yang sedang ditempuh. Lalu untuk teman-teman yang saat ini sedang berkarya, nggak ada yang sia-sia dari ciptaan Tuhan dan karya gitu. Jadi berkaryalah supaya hidup kita nggak sia-sia. Lalu enjoy gitu. Semua harus dibawa happy. Kalau pekerjaan itu kuncinya. Kan prioritas harus kita happy. Pelayanan. Lalu kalau pekerjaan ini nggak bikin happy, ya sudah stop. Tapi ketika ini bikin, ya kan? Karena kalau yang tambah stres. Karena kalau yang nggak bikin happy itu pasti gini, views-nya lah, followersnya lah, subscriber lah. Kalau itu yang jadi tujuan kita stres.
Karena orang viral itu bicara soal persiapan dan prosesnya, berjumpa dengan kesempatan, momentum yang pas, dia bisa viral. Tapi kan kita bikin sesuatu bukan buat viral. Kita bikin sesuatu karena kita happy aja ya Usi untuk berkarya seperti ini. Betul. Sambil belajar, minta maaf kalau ada yang kurang-kurang. Itu tadi aku mau bilang, itu juga aku mau bilang. Jadi selama orang berkarya dia tidak akan pernah berhenti belajar. Betul. Gitu ya. Dia berkarya bukan karena dia punya modal yang tinggi, dia punya ilmu yang sangat ini, enggak. Justru orang yang pintar berkarya adalah orang yang selalu mau belajar. Dia selalu rendah hati dan dia selalu belajar menghargai setiap karya orang lain. Itu sih. Lope-lope deh Mama Ima. Lope juga deh. Aduh, makasih Usi. Makasih sudah menyanyikan lagu yang sungguh istimewa. Jangan lupa direkam ya. By the way ya, banyak yang tanya sebenarnya kita rekam podcast ini bagaimana prosesnya. Ya, coba ini aja kali ya di teman-teman buka di www.anchor.fm. Yes. Itu aplikasi yang sangat menolong kita karena dia bisa melakukan banyak hal, mulai dari download, upload ke banyak, jadi dia bisa upload ke banyak konten Spotify, Apple Podcast dan lain sebagainya. Yang paling utama dia aplikasi tanpa bayaran, ya, gratis. Kan biasanya yang dicari di masa pandemi itu yang gratis ya. Betul. Jadi kalau memang teman-teman mau berpodcast ria, download aja www.anchor.fm supaya itu pilihan yang tepat lah. Tepat. Dia bisa mengerjakan banyak hal. Dan dia tepat waktu juga sih ya untuk ketika di-upload nantinya. Pokoknya untuk semua yang pemula gampang deh kalau menggunakan Anchor.fm itu. Betul. Aplikasi yang sangat baik gitu ya. Iya. Dan podcast kita ini juga bisa didengarkan di Spotify. Kita selalu menguploadnya setiap hari Rabu jam 8 malam WIB, 9 WITA, 10 WIT. Karena teman-teman yang di WITA dan WIT harus disapa, apalagi kita berdua kan WITA. Ya, kita berdua jam 9 WITA. Ya kadang jemaatku suka protes, Bu, selalu ikutin yang WIP. Kita yang di WITA nih bingung. Aku pertama kali IG live itu mereka, kok belum. Jam 9 karena WITA. Ternyata Iya, karena tulisnya WIP. Jadi mereka tahu jam 8, padahal jam 9 gitu ya. Betul. Loh, aku juga berapa kali kecelek kok. Lalu kemudian juga bisa hari Sabtu. Hari Sabtu di channel YouTube-nya Podcast Tanpa Podium, sama juga waktunya jam 8 malam WIB, jam 9 malam WITA, dan jam 10 malam WIT. Oke. Selamat mendengarkan, selamat menyaksikan. Kalau ada yang mau kasih komentar, bisa ke Instagram Podcast Tanpa Podium, DM saja. Admin kami dengan sigap akan admin kami. Ya loh, kita dibantu banyak teman-teman yang luar biasa ini. Tim cinta memang penuh cinta. Soalnya kita nih jangankan orang lain ya, shock dengan apa yang kita aja shock. Tapi bukan berarti kita nggak baca ya, kita juga baca. Lalu kita nggak segitu sulit dijangkau kali. Kalau ada yang mau komen juga bisa DM. Situ artis. Iya. Kalau nggak DM WA aja deh, WA gitu. Kalau pengen tahu juga WA-nya kami, udah DM aja. Kami ini kok masih bisa balas-balas DM kok, tenang aja. Pokoknya intinya semoga apa yang kita buat, semoga karya kita memberkati banyak orang. Amin ya. Amin. Dan untuk kemuliaan nama Dia saja. Semesta memberkati kita. Tinggikan. Menamoria. Oke teman-teman, saya Irma pamit. Saya Patricia pamit. Terima kasih sudah bikin aku happy, Usi. Teman-teman juga. Sama-sama. Sampai jumpa. God bless you all. Sarangnya.